Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bayu Haji Sulistiawardana dari Fakultas Ekonomi, Prodi S1 Manajemen. Mata kuliah Peradaban Islam, kelas MJ 4F. Bersama dengan Dr. Rantis Haji Bejo Santoso MT PhD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan membahas dua topik, yaitu yang pertama sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua masa periode di Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terlahir dalam keadaan yatim di rumah Abu Thalib. Semasa ia kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalani kehidupan seperti anak kecil pada umumnya. Tradisi kaum Quraisy pada zaman dahulu pada hari ke-18 setelah kelahirannya membuat ibunya harus menyembunyikan Nabi di suatu pedalaman. Tradisi kaum Quraisy ini terpaksa membuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merasakan kasih sayang ibunya pada ia berumur 8 tahun sampai 10 tahun. Hal ini membuat Nabi berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh menjadi anak yang tanggap, baik, dan cerdas pada masanya. Sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Yang pertama, sebelum dianggap menjadi Rasul. Yang kedua, dianggap menjadi Rasul. Yang ketiga, tahap-tahap dakwah. Yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Yang kelima, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Yang keenam, tahun duka cita dan Isra Mi'raj. Yang pertama, sebelum dianggap menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin tanggal 20 April 571 Masehi, tahun Gajah, di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan kaum bangsawan Quraisy dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah bin Wahab. 7 hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muthalib mengundang semua kaum Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat berniaga ke Yasrib, sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuh selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia dalam usia 8 tahun dan diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari kisah Nabi tersebut dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut dari ibu ke kakek, kemudian ke paman. Dalam usia 25 tahun, Abu Muthalib menawarkan keponakannya kepada Khadijah bin Khuwailid. Tawaran Abu Thalib diterima Khadijah. Pernikahan Nabi dan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai pemimpin. Kaum Quraisy memperbaiki dinding Ka'bah dan mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa berhak meletakkan kembali Hajar al-Aswad pada tempatnya. Muhammad meletakkan batu di atas selai kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujung dan kemudian mengangkatnya secara bersama-sama. Batu itu kemudian diambil dan diletakkan pada tempatnya. Nabi Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Makkah setelah berhasil mendamaikan para pembuka Quraisy. Dari peristiwa di atas dapat kita ketahui bahwa Muhammad sebagai seorang Al-Amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan perselisihan yang menjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Muhammad di dalam mengemban misi ke Rasulullah.
Yang kedua dianggap menjadi rasul. Menjelang usia 40 tahun selama 1 bulan, dalam setiap tahun Muhammad mengasingkan diri ke Gua Hira untuk merenungkan alam dan ciptaannya. Istrinya Khadijah memberi dukungan penuh terhadap keinginannya disediakannya makanan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hira. Sehingga usianya 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang dialami kepada istrinya Khadijah. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Warikah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya, Warikah berkata, inilah malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada nabi-nabi sebelumnya. Setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selamat. Lebih kurang dari 2 tahun kemudian Jibril datang lagi untuk membawakan wahyu yang kedua. Maka berarti sudah mulai wajib menyampaikan dakwah. Yang ketiga, tahap-tahap dakwah. Rasulullah berdakwah melalui beberapa tahap. Yang pertama, secara diam-diam di lingkungan keluarga dan sahabat dekatnya diterima oleh Khadijah. Anak pamannya Ali, anaknya angkatnya Yaid bin Haritsah, serta sahabatnya dekatnya Abu Bakar. Melalui Abu Bakar masuk Islam pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Said bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Tohal bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan beberapa budak dan fakir miskin. Dakwah itu berlangsung selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah kepada keturunan Abdul Muthalib. Hal ini dilakukan setelah turunnya wahyu ketiga surah Al-Insyirah ayat 214. Nabi mengumpulkan dan mengajak mereka supaya beriman. Yang ketiga, dakwah kepada semua orang setelah wahyu Allah surah Al-Hijr ayat 94. Pada tahap ini dakwah ditujukan pada semua lapisan masyarakat, tidak terbatas hanya kepada penduduk Makkah saja, tetapi juga termasuk orang yang mengunjunginya kota itu. Menurut Ahmad Shalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menantang dakwah Islam yang disampaikan Nabi. Yang pertama, para pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali dan pembalasan di akhirat. Yang kedua, mereka tidak dapat membedakan antara kenabian dan kekuasaan. Mereka mengira bahwa tunduk kepada seruan Nabi Muhammad SAW berarti tunduk kepada kepemimpinan Bani Abdul Muthalib. Yang ketiga, takut kehilangan mata pencarian karena pemahat dan penjual patung memandang Islam sebagai penghalang rezeki mereka. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menyerukan persamaan hak antara hamba bangsawan disetujui oleh kelas bangsawan Quraisy. Yang kelima, taklid kepada nenek moyang adalah kebinasaan yang berurat berakal Arab. Yang keempat, tantangan kaum Quraisy. Dengan demikian kaum Quraisy menantang dakwah Nabi dengan bertahap. Yang pertama, membujuk karena kekuatan Nabi terletak pada perlindungan Abu Thalib yang amat disegani itu. Mereka meminta Abu Thalib memilih salah satu di antara dua, yaitu memerintahkan Muhammad agar berhenti dari dakwahnya atau menyerahkan kepada mereka untuk dibunuh. Abu Thalib mengharapkan Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Namun Nabi menolak dengan mengatakan, demi Allah saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh anggota keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya. Abu Thalib sangat terharu mendengar jawaban kepertanyaan itu. Kemudian ia berkata, teruskanlah demi Allah, aku akan terus membelamu. Yang kedua, mengintimidasi karena gagal dengan cara membujuk. Para pemimpin Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan lebih intensif
dari sebelumnya. Budak-budak yang masuk Islam disiksa tuannya dengan sangat kejam. Para pemimpin Quraisy menyuruh setiap keluarga untuk menyiksa anggota keluarganya yang masuk Islam sampai dia murtad kembali. Yang ketiga, memboikot seluruh keluarga Bani Hashim untuk melumpuhkan kekuatan kaum muslimin. Pemimpin Quraisy melakukan pemboikotan terhadap seluruh keluarga Bani Hashim karena menurut mereka kekuatan Nabi terletak pada keluarganya yang melindunginya, baik yang belum maupun yang sudah masuk Islam. Mereka memutuskan segala bentuk hubungan dengan suku ini. Yang kelima, Abu Thalib dan Khadijah wafat. Tidak lama setelah pembahitan itu dihentikan pada tahun ke-10 dari kenabian. Nabi Muhammad SAW berganti menghadapi 3 peristiwa yang menyedihkan pula sehingga tahun ini disebut dengan tahun duka cita. Berarti selesai dari tahun pembaikatan memasuki tahun kesedihan dan kepedihan atau lebih dikenal dengan tahun duka cita. Adapun 3 peristiwa tersebut, yang pertama, pamannya Abu Thalib, pelindung utamanya, meninggal dunia dalam usia 87 tahun. Yang kedua, 3 hari setelah itu meninggal dunia pula istrinya, Khadijah, dalam usia 65 tahun, meninggal 2 pendukung utamanya yaitu kafir Quraisy tidak segan-segan lagi melampiaskan nafsu amarah mereka terhadap Nabi. Melihat reaksi penduduk Mekah yang semakin brutal itu, terutamanya paman Abu Lahab dan istrinya, Nabi kemudian berusaha menyebarluaskan Islam keluar kota Mekah, yaitu dengan negeri Saif. Yang ketiga, ketika Nabi berdakwah di Saif, beliau diajak, disorakin, dan dilempari batu. Bahkan sampai terluka di bagian kepala dan badannya. Dari 3 peristiwa yang menyedihkan Nabi tersebut di atas menjadi penyebab tahun itu disebut dengan tahun duka cita dalam sejarah Islam. Perlu dicatat, tidak ada satu rasul pun sebelum Nabi Muhammad yang dikenal dengan tahun duka cita kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, tahun Isra Miraj. Ternyata setelah peristiwa Isra Miraj muncul perkembangan besar bagi dakwah Islam karena sejumlah penduduk Yasrib yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang berhaji ke Makkah. Mereka menemui Nabi dan masuk Islam dalam 3 gelombang. Yang pertama, pada tahun ke-11 kenabian, 6 orang dari suku Khazraj menemui Nabi dan menyatakan diri masuk Islam. Mereka mengharapkan Nabi agar bersedia mempersatukan kaum mereka yang saling bermusuhan di Yasrib. Yang kedua, pada tahun ke-12 kenabian, terdiri dari 10 suku Faris, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita menemui Nabi dan menyatakan ikrar kesetiaan kepada Nabi. Kami tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan membunuh anak-anak kami, tidak akan memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. 48 rombongan ini kembali ke Yasrib sebagai juru dakwah Nabi di Yasrib. Yang ketiga, pada tahun ke-13 kenabian sebanyak 73 orang dari Yasrib meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yasrib. Saat ini Nabi ditemani pamannya Abbas yang belum lagi masuk Islam. Abbas meminta kepada mereka agar benar-benar membela Nabi, baru dia diizinkan hijrah ke Madinah. Selanjutnya, Nabi meminta perjanjian dari mereka. Saya ingin mengambil perjanjian dari kamu semua, bahwa kamu akan menjaga saya sebagaimana keluarga dan anak-anak kamu sendiri. Mereka berjanji akan membela Nabi dari segala macam ancaman menyetujui usul yang mereka ajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.